Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cantik, apa kabar Bu Husnita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mona. Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya dipertemukan di dunia maya pada hari Iya ini. benar, Semoga Ibu sehat juga ya. alhamdulillah. Di dunia maya dalam artian sebenarnya dan itu yang akan kita elaborasi. Itu lihat tuh di belakang saya tuh ada gambar robot, Robot. ada humanoid communication. Apa humanoid communication? Pasti seru banget untuk kita elaborasi hari ini ya. Tapi sebelum panjang lebar, kita kenalan dulu sama expertnya di sini. Wah, ini luar biasa nih ya. Ibu yang cantik nih ya. Wah, luar biasa. Amin. Namanya Husnita. Cuman cuman satu nama ya? Eh, oke oke oke. Oke. Ke beliau, lulus dari, Unpad jurusan ekonomi, oh background-nya ekonomi, kemudian juga ekonomi lagi S1-nya, kemudian juga komunikasi dan komunikasi. Wah, doktornya di Iya. komunikasi juga ya. Kemudian ibu dari 2 putra, waduh luar biasa nih. Ibunya masih cantik. Pengalaman kerjanya ini yang penting banget nih, pengalaman kerjanya banyak banget di Telkom, terutama di Telkomsel ya, kayaknya udah jadi bosnya Telkom nih jadi Amin amin. A sampai Z tentang Telkom tahu deh ya. Wah, terus, ngalamin semua proses ya atau cukup banyak proses ya dari, apa namanya, dari awal-awal hingga account receivable management, administrative Iya. finance, operation, corporate communication. Nah, I like it. Service Ya, communication, billing and collection management. Wah, sekarang masih di sana ya. Jadi oh alhamdulillah. sekarang di ini ya, di apa, Universitas, Gunadarma menjadi pengajar, kemudian di vokasi, Universitas Indonesia dan pariwisata, wah keren. Kemudian sekjen IDIK, sekjen umum IDIK, wah ini dia, Ikatan Dokter Ilmu Komunikasi Unpad, kemudian zona tim penilai zona integritas FEB Unpad. Waduh, keren banget nih. Asesor LSPP RI, barengan kita di sini gitu ya. Satu profesi. Heeh. Kemudian, anggota bidang Kominfo SP Telkomsel, kemudian ketua bidang kerjasama media. Wah, banyak sekali ya. Wah, ini bukunya nih, Humanoid Communication. Ini akan kita bahas hari ini. Kemudian panduan pengelolaan kegiatan perusahaan. Wow, keren banget nih. Kapan-kapan kita bahas lagi ya. Kemudian kegiatan-kegiatannya, jurnalnya, aduh banyak banget. Jurnal nasional, jurnal internasional ya. Wah, luar biasa nih. Sip. Pokoknya kita akan bahas deh hari ini tentang humanoid. Apa sih itu humanoid? Orang-orang tuh banyak nanya gitu ya. Intinya adalah itu robot gitu ya. Betul nggak? Robot. Nggak, Bu, ya kan? Intinya robot, mesin. Betul. Betul, Bu. Bayangin ya, perubahan dunia luar biasa gara-gara, adanya, teknologi digital ini, adanya robot ini. Benar-benar mengubah banyak hal. Nah, terus gimana apa yang akan kita elaborasi hari ini, saya, dengar kita akan membahas tentang komunikasi antar pribadi dan juga komunikasi bisnis, hubungannya sama robot. Begitu, Mbak Iya Sinta? iya, betul Oke, betul sekali, udah Bu. nggak sabar nih. Oke, please welcome. Oke, Ibu Mona, saya terima kasih banyak atas kesempatannya diberikan untuk mengupas tuntas tentang buku Humanoid Communication ini. My pleasure. Alhamdulillah sekali ya buku ini, saya merasakan sekali manfaatnya, terutama kita di Mhm. awal 2020 pandemi ya Bu ya, pandemi semua harus menggunakan digital service dan digital tools untuk Yes, berkomunikasi.
Jadi Betul. saya pikir wah 2019 Oktober saya launching buku ini ya Bu ya. Alhamdulillah disupport oleh PT CV Simbiosa ya di Bandung Iya, penerbitnya, iya. dan itu benar-benar luar biasa supportnya. Jadi saya ngerasa nih ternyata ya teknologi itu merubah segala-galanya seperti yang Ibu sampaikan. Nah, daripada Ibu penasaran dan pendengar setia di channel YouTube Ibu Mona penasaran, saya akan kupas bagaimana akhirnya tercetuslah nama humanoid communication. Sejenis makanan apakah itu? Ya, ya, ya. Ibu Please. izin saya buka slide ya. Ya. Oh ya, silakan. Bisa nggak langsung? Belum Bu, sepertinya harus di-share dulu sebagai Ya. host supaya saya bisa buka. Oke, oke. Sebentar ya. Just a moment, bentar. Iya. Make host. Yes, please. Silakan. Oke. Ya. Yes. Naik lagi ya. Iya. Silakan. Oke, gimana terlihat ya? Jadi Yep, ini sudah. adalah, ini adalah covernya tentang buku Humanoid Communication. Ya. Tadi saya sudah sampaikan, saya baru penerbit itu diterbitkan di 2019, cetak 2019 ya. Kita mulai Gambarnya dengan cantik deh, bagus. Bu Mona, ini bocoran aja ya, bocoran di channel Ibu ya. Sebenarnya ini foto saya, Bu. Foto Gitu. saya, sebelahnya diganti dengan robot, sebelahnya itu saya, mata saya asli itu, Bu. Oke. Ya, Oke. sebelah kiri itu kan robot ya, 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 diganti ya, ya. ya. Nah, Ya, sebelah ya, kanan ya, ya. saya, yang fotonya itu yang di sebelah kiri yang ada pakai kerudung. Nah, itu aslinya itu Iya. diambil matanya. Habis kalau nyari foto yang lain takutnya ini ya plagiat ya. Kita pakai yang sendiri aja. Iya, iya, iya. Bu Oke, Mona, monggo. Keren, keren. Bu Mona salfok ya, salah fokus. Oke, Bu. Oke. Yes. Saya mulai dengan background dulu ya, barangkali buku ini dilatar belakangi saya bagi 3 ya, bahwa ini kita lihat bagaimana informasi, komunikasi, dan teknologi ya, yang akhirnya mendampingi kehidupan kita manusia di muka bumi ini ya. Yeah. Nah, berangkat dari saat ini, zaman now gitu ya, revolusi 4.0 gitu ya, memang mau tidak mau, suka tidak suka, harus kita jalankan apa yang ada di dalam era tersebut gitu. Nah, bagaimana informasi yang saya ambil gitu ya? Di sini saya melihat bahwa revolusi industri 4.0, kemajuan paling pertama yang dapat dirasakan adalah IoT, Internet of Things. Ya, betul. Sistem informasi IoT ini dapat menghubungkan data dari dan meningkatkan kemampuan koneksi tiap individu. Kita banyak orang sekarang berpikirnya bagaimana caranya ngidupin AC, nggak harus mencet, nggak usah harus nyari remote-nya. Begitu masuk AC-nya udah hidup gitu. Gimana caranya supaya garasi itu terbuka langsung, nggak usah harus panggil bibi gitu kan. Nah, itu adalah bagian dari IoT. Revolusi 4.0 ini. Lalu Bu Yusnita, sebentar. Jadi saya ingat tahun 90-an, 90 sekian ya, 90 akhir gitu ya. Itu saya membaca sebuah buku judulnya Media Now. Waktu itu diajarin oleh Prof. Alwi. Jadi beliau itu menjelaskan tentang di dalam buku itu tuh dijelaskan tentang bagaimana perkembangan teknologi yang luar biasa sampai kita masuk ke sini, ininya nyala dan lain sebagainya. Saya waktu itu gudeg-gudeg gitu ya, is it like this gitu. Dan it is now. Ini beneran sekarang. Terjadi.
terjadi ya Oke, Bu ya. Apa betul. yang kita kita halu ya kalau bahasa orang sekarang Ya, ya, kan harus. berhalusinasi saat itu. Ternyata begini gitu. Benar-benar halus Bu, halus halus terlihat halus. banget kita tuanya, Bu. Bu, Heeh. terlihat kalau kita tuh umur tua. Iya, iya bener. Oke. Oke. Monggo. Heeh. Nah, Bu Mana dan para pendengar di channel ini, jadi kemudian dari informasi itu saya mengangkat tentang komunikasi ya, karena bidang kita di Oke. komunikasi ya. Apa sih komunikasi di saat ini gitu ya? Nah, ternyata di IoT itu sendiri memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap Mhm, interaksi manusia. mhm, Ya, komunikasi mhm. face to face atau bertatap muka pada Betul. akhirnya bertransformasi menjadi komunikasi face to device. Seperti kita pada Iya, hari ini. Face to iya, device. iya, iya, Kemudian komunikasi bisnis Bu Mona, dari yang kita iya. tradisional ya, kita belanja gitu ya, harus ke Majestic. Kalau beli bahan itu nggak mungkin kalau nggak ke Majestic. Akhirnya Mhm, bertransformasi ke digital market ya. Kita mhm, lebih enak belanja di Shopee, di Tokopedia, ya Bu ya. Tinggal mhm, pencet-pencet datang barangnya. Nah, inilah komunikasi yang terjadi di interpersonal dan bisnis berkat adanya IoT tersebut, gitu ya. Nah, kemudian saya lanjut dengan teknologi. Apa mhm, teknologi yang berpengaruh gitu ya di saat mhm, ini? Jadi transformasi komunikasi yang tadi ya Ibu ya, yang terjadi mhm, sepenuhnya didukung karena perkembangan teknologi yang sangat masif ya. mhm, Nah, berbagai mhm, macam platform digital dihadirkan oleh para penyedia jasa dan pelaku mhm, bisnis untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Jadi mhm, karena teknologi itu bisa dimanfaatkan lebih produktif gitu ya, ya kenapa menggunakan tenaga yang hanya bisa kalau bekerja jam 8 sampai jam 5 sore gitu ya, kalau kita bisa menggunakan tenaga itu 24 jam gitu kan. mhm, Nah, mhm, inilah yang akhirnya teknologi berkembang, kemudian mhm, sangat masif, mhm, uh, itulah menjadi akhirnya lifestyle mhm, orang-orang pada umumnya gitu ya, mhm, terutama mhm, interpersonal dan bisnis tadi. Nah, mhm, berangkat dari sini, Bu Mona, kok saya mhm, merasakan gitu ya, mhm, beginilah kondisi saat ini gitu ya. Bagaimana mhm, sih mhm, cara prosesnya gitu saya pelajari gitu ya. Kebetulan di mhm, perusahaan bergerak di bidang telekomunikasi, background mhm, pendidikan juga ada di ekonomi dan ada di komunikasi. Jadi saya mhm, kolaborasikan apa yang ada di dalam mhm, pikiran itu. Saya mhm, mengamati, oh ternyata yang kita kenal dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu berasal dari data yang sangat komplit ya. mhm, Semakin banyak data, iya, kemudian mhm, semakin bagus mesin learning-nya gitu ya, mhm, semakin mhm, bagus juga lah algoritma yang tercipta gitu ya. Nah, iya, inilah mhm, mhm, kenapa akhirnya orang itu melihat bahwa tidak butuh lagi IT profesional karena mereka bisa ngulik sendiri, bisa mencari mhm, tutorialnya seperti apa gitu ya. mhm, Kemudian mhm, orang bisa mhm, meng-password ya, mendouble password beberapa apa namanya dokumen-dokumen pribadinya. Misalnya sekarang kan mhm, WhatsApp orang bilang double double password. Kemudian mhm, cloud-nya juga harus mhm, diamankan. Orang bisa mhm, melakukan dengan sistem yang sudah mhm, ditawarkan gitu ya. mhm, Nah, mhm, semuanya mhm, easy to use. Easy to use mhm, bagi orang-orang mhm, yang tentunya melek teknologi, bagi mhm, orang-orang yang memang inilah dunia yang mhm, serba mudah dan serba apa ya mencerdaskan gitu ya. Nah, mhm, mhm, dan kemudian tadi saya juga membahas bagaimana kita difasilitasi dengan chatbot gitu ya, dengan virtual mhm, assistant. Kita tanya mhm, gitu ya, kita mau mhm, ke daerah Depok aja nggak perlu nanya-nanya kiri kanan, tinggal pencet aja itu ya Bu ya, Google Map gitu ya, langsung mhm, gitu ya. mhm, mhm, Bisa sesuai dengan prediksi kapan sampai dan mhm, sebagainya gitu ya. mhm, Itulah mhm, tools atau aplikasi di dalam teknologi. Nah, mhm, kemudian gaya hidup masyarakat telah berubah tadi, selalu ingin mhm, terkoneksi dengan internet dan bersentuhan dengan teknologi digital menjadi bagian lifestyle ya. mhm, Streaming, chatting,
games, online, musik, teleconference, video conference, e-commerce. Ini adalah contoh-contoh komunikasi digital yang pada saat ini disebut dengan revolusi industri 4.0. Nah, ini ada di buku saya di halaman pertama, ya, di buku Humanoid Communication ini. Inilah Bu yang menjadi latar belakang atau background-nya gitu ya, dan kemudian existing-nya seperti ini gitu ya. Tetapi kita jangan terlalu percaya diri gitu ya, bahwa seluruh masyarakat di dunia ini setuju dengan kehidupan seperti ini. Karena kita tahu ya Ibu ya, hakikinya manusia itu ya, kalau kita bicara filsafat ilmu ya Bu, ada yang disebut dengan ontologi, epistemologi, aksiologi ya. Kita tahu di ontologi itu ya, hakikinya manusia itu selalu ingin berinteraksi satu sama lain gitu ya. Tidak mau disekat-sekat gitu ya. Nah, bagaimana masa depan dunia, manusia yang ada di dunia nantinya kalau kita terlalu mengagung-agungkan, mendewa-dewakan yang namanya teknologi gitu ya. Nah, sementara kita adalah manusia yang memiliki adab gitu ya. Nah, dari situlah saya mulai melihat apa problemnya gitu ya. Nah, ada beberapa problem yang secara garis besar di sini Bu, saya menyebutkan bahwa teknologi akhirnya mengurangi tenaga kerja. Benar ya. Banyak beberapa misalnya resepsionis akhirnya dikurangi, security dikurangi gitu ya. Kemudian yang yang jaga-jaga server malam-malam itu dikurangi. Kenapa? Karena bisa dilakukan oleh mesin. Kemudian sistem semuanya terotomatisasi gitu ya. Tidak perlu lagi ada alarm karena alarm itu dia sudah disetting mau sampai 1 tahun itu bisa gitu ya. Semuanya otomatis. Bahkan tadi yang kita cerita gimana supaya masuk ke rumah itu nggak perlu lagi ada bibi yang buka pagar gitu kan. Tenteng langsung masuk ke garasi. Dan akhirnya terjadilah yang namanya egosentrik. Orang nggak mau lagi terlalu banyak berkomunikasi dan kita tidak munafik ya kalau yang punya anak-anak ABG atau milenial gitu ya, mereka sibuk di kamar dengan gadgetnya sendiri, bahkan kalau dipanggil mau makan aja akhirnya di chat gitu ya sama orang tuanya, mau makan nggak? Silakan ke bawah, pakai chat grup di rumah gitu kan. Saking terlalu egosentriknya kehidupan manusia modern. Jadi Nah, Bu akhirnya Smita ada satu tulisan menarik menurut saya, bilangnya begini, manusia itu sibuk gimana caranya bikin teknologi, lalu untuk memudahkan dirinya, lalu teknologi itu memakannya. Iya, akhirnya memakan sendiri ya, siapa yang membuat teknologi itu tergulung dengan teknologi itu sendiri. Nah, inilah yang apakah akan kita teruskan kehidupan seperti ini gitu atau kita akan mengendalikan teknologi. Jangan sampai kita yang dikendalikan teknologi, kan itu yang kita khawatirkan ya. Kemudian beberapa juga literasi saya baca dan di beberapa forum, contohnya di sini World Economic Forum ya di 2018, di sini disebutkan diprediksi akan ada 4,75 juta pekerja administrasi di 18 negara yang terancam dirumahkan karena disrupsi teknologi. Dan sebanyak 1,6 juta pekerja di bidang manufaktur pun berpotensi kehilangan pekerjaan. Nah, pada sisi lain, permintaan tenaga kerja yang membutuhkan keahlian dan keterampilan tinggi akan semakin meningkat di masa depan. Ya, karena pekerjaan dengan tingkat keterampilan rendah sudah digantikan oleh mesin. Nah, ini adalah hasil dari Economic Forum tahun 2018 gitu ya. Jadi menyatakan bahwa teknologi benar-benar sangat membantu yang namanya pergerakan manusia di dunia ini gitu. Nah, saya juga mengambil dari McKinsey ya Bu Mona, di risetnya Global Institute. Judulnya itu adalah tentang Future the Work, Automatic Employment dan Productivity. Nah, di sini berdasarkan hasil riset tersebut, gaji yang dikeluarkan industri di seluruh dunia bagi pekerja fisik sebanyak 15T per tahun US dollar bisa dihemat jika pekerjaan mereka digantikan oleh manusia. Jika digantikan oleh mesin, maaf Bu, ini salah ketik nih. Jika digantikan oleh mesin ya, hal tersebut akan berdampak sedikitnya terhadap 360 juta pekerja di seluruh dunia.
Jadi bayangkan akan terjadi cost efisiensi ketika manusia itu digantikan oleh robot. Nah, ini ada di buku saya di halaman 3 gitu. Saya lanjut ya Bu Mona ya. Bu Snita, jadi beberapa saat yang lalu saya ngobrol sama teman namanya Dr. Kun. Dia itu di serikat pekerja juga, tetapi organisasi internasional gitu ya. Jadi dia bidangnya itu terkait hubungan industrial dalam konteks bagaimana menjaga hubungan industrial itu bagus dalam konteks serikat pekerja umumnya gitu ya. Nah, di Singapura, menurut dia sudah ada lembaga atau perusahaan-perusahaan yang memastikan ada organisasi yang memungkinkan para pekerja itu tahu gitu agenda perusahaan, sehingga mereka misalnya agenda perusahaan tahun ini atau 2 tahun lagi kita akan merobotkan gitu ya di bagian ini misalnya begitu. Kita akan melakukan perubahan struktur organisasi misalnya begitu dan lain sebagainya, atau arah bisnis seperti apa dan lain sebagainya. Sehingga pekerja itu tahu dan punya pilihan yang dia pikirkan atau dia negosiasikan atau dia optimalkan kembali begitu. Sehingga tidak menyakitkan dan tidak menimbulkan kerusakan emosional juga gitu ya. Finansial, emosional dan lain sebagainya. Ini juga menarik juga ya. Saya jadi terpikir ketika mendengarkan dua kajian ini dari World Economic Forum dan McKinsey, itu dua-duanya itu berdampak besar pada kehidupan pekerja. Oke. Iya. Monggo Bu. Artinya di sini Bu Mona, orang itu dikasih pilihan. Kamu akan tetap dengan zona nyamanmu atau mau kreatif mencari sesuatu yang bisa mengaplikasikan inilah dirimu yang baru dengan adanya teknologi yang menggantikan tugasmu yang lama. Itu kira-kira ya. Betul. Ya, kita lanjut ya Bu. Iya. Oke. Sebentar. Nah, Bu Mona, ini adalah bagaimana saya akhirnya membuat sebuah model komunikasi humanoid, Bu Mona. Ya, kenapa perlu model ini? Karena inilah yang akan menjawab dari kegelisahan saya tadinya, gitu ya. Bagaimana supaya tadi orang-orang yang misalnya tidak begitu cepat beradaptasi, gitu ya, tapi mereka mau menggunakan teknologi, tapi tolong dong, gitu, speednya dikurangin dikit, gitu kan. Nah, ini harus perusahaan pahami. cepat larinya, gitu ya Bu. Perusahaan larinya cepat. Perusahaan harus sensitif, harus sensitif melihat situasi, karena kan kalau bicara perusahaan itu adalah revenue, mereka bisnis kan. Jadi kalau seandainya ada kendala dalam teknologi yang diadop gitu ya, dan mereka nggak ngerti bagaimana mensolusikan kendala tersebut, nah ini akan menjadi sesuatu yang akhirnya sia-sia gitu ya Bu ya. Nah, di sini dalam buku Humanoid Communication ini saya menawarkan sebuah model komunikasi gitu ya, di mana dalam ini saya Ada hang Bu. Jadi seolah-olah ini adalah ya kita lihat kan robot. Sebentar koneksinya agak terganggu mungkin. Oke. Sudah jelas lagi? Sudah. Oke, jadi saya menggunakan, kenapa saya menggunakan humanoid, supaya antara human dengan humanoid ini kan biar deketan gitu ya. Jadi kita merimainnya gampang. Jadi ada human, ada humanoid. Ada human manusia, ada manusia, ada seolah-olah manusia, yaitu robot dengan kecerdasan
buatan tadi, artificial intelligence itu. Nah, di sini ketika humanoid itu, mesin itu bergerak mengakomodir keinginan dari manusia itu, gitu ya. Nah, tentunya ketika manusia ekspektasinya tinggi, mesin belum memiliki kecerdasan itu, nah perusahaan harus jeli. Oh, berarti saya harus men-switch bahwa yang harus berkomunikasi itu adalah human to human, bukan humanoid to human lagi. Ya. Jadi Bu Hosnita, balik dulu ya. Jadi ya. tadi Bu Hosnita menceritakan misalnya kalau di dalam sebuah perusahaan ada customer service misalnya begitu ya. Terus customer service perusahaan punya produknya dibeli sama konsumen, lalu konsumen itu mau nanya-nanya, mau dapat penjelasan atau apa dan lain sebagainya tentang produk atau jasa dari perusahaan, dia kontaknya ke perusahaan ngejawabnya pakai robot, ya kan? Ya. Begitu kah? Ya. Betul. Perusahaan jawab pakai robot. Ternyata ketika dia jawab pakai robot, tidak terlalu menyamankan atau tidak terlalu difahami atau bagaimana itu? Sehingga tadi humanoid itu tadi atau si robot tadi itu tidak mampu memuaskan kebutuhan dari konsumen. Bagaimana? Bisa diulangi lagi? Oke. Jadi by riset ya Bu ya, kan terlihat berapa jumlah yang bertransaksi atau bukan bertransaksi, yang in charge ke virtual assistant tersebut, ke chatbot tersebut, gitu kan terlihat ya berapa yang berinteraksi. Nah, tujuan kita customer berinteraksi itu kan mereka itu mendapatkan sesuatu produk dari kita, dari penawaran kita. Ini bisnisnya kan seperti itu. Nah, tetapi di pertengahan jalan atau mungkin baru beberapa step komunikasi, pelanggan itu nge-hold atau bahkan dia bisa leave, dia keluar, dia nggak lagi meneruskan percakapan. Gitu ya? Nggak jadi deh. Iya. Soalnya robot jawabnya ngaco, ini mah bukan manusia yang jawabnya. Nah, gitu. Nah, ketika kita punya sistem mesin learning yang bagus, artinya kita kan lihat, oh tadi durasi percakapannya itu 2 detik. Kelihatan kan itunya, ritmenya. Tetapi kok ini udah 5 detik atau bahkan 5 menit tidak ada transaksi komunikasi lagi, what happened? Harus ada alarm masuk ke corporate ya, ke perusahaan menyampaikan ini SOS, ini butuh bantuan. Agent human harus take over. Iya. Jadi Bu Husnita, saya bayangkan ini adalah solusi yang sangat penting gitu ya untuk sebuah perusahaan yang memanfaatkan robot sebagai mesin penjawab di internal mereka begitu ya, ketika mereka mau berhubungan sama customer. Sehingga customer bisa terpuaskan, permasalahannya resolve gitu ya, sesuai dengan ekspektasi customer. Kalau melalui mesin, melalui robot ternyata belum tentu memuaskan. Apakah itu yang mau disampaikan? Artinya mau bilang bahwa robot itu belum tentu sepinter itu loh nyamanin manusia gitu atau bagaimana? Oke, terakhir diulangi Bu, agak sedikit buffering tadi. Bagaimana pertanyaannya yang terakhir Bu? Jadi gini, apakah ya ini kan perusahaan, ini ngomongin perusahaan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan yang punya pertanyaan atau punya kebutuhan yang disampaikan melalui teknologi gitu ya, dan teknologi itu dijawabnya sama robot ternyata gitu. Ternyata robotnya nggak pinter-pinter amat gitu. Apa benar robotnya nggak pinter-pinter amat atau robotnya nggak mampu ngejawab pertanyaan dari customer yang pertanyaannya nggak terlalu difahami oleh tingkat kecerdasan robot, begitu. Gimana tuh? Ya, jadi robot itu kan dia dikasih pendampingan untuk menjawab ya. Jadi ketika datanya ada, kemudian algoritmanya sudah terbentuk, maka dia akan menjadi cerdas.
Iya, ketika iya, ada pertanyaan oleh manusia yang dia tidak ada keywordnya di dalam iya, mesin learningnya itu, otomatis iya, kan dia harus di-upgrade kemampuannya. iya, Nah, sebetulnya kalau untuk deep machine learning, berkali-kali pertanyaan itu tidak terjawab oleh robot, sebenarnya mereka bekerja di lapang, bekerja di belakang membentuk iya. algoritma baru, ya. Baru, iya, Ya, iya, membentuk agar supaya nanti dia bisa menjawab lagi. Nah, iya, bisa iya, jadi karena proses itu akhirnya customer nggak puas karena jawaban iya, yang iya, disampaikan robot itu nggak cocok karena robot malah bilang terima kasih atau bisa jadi robot bilang silakan menghubungi call center kami gitu kan. iya, Ya kalau iya, iya, misalnya harus menghubungi call center, ngapain dari awal harus hubungi virtual assistant atau iya, chatbot, mendingan iya, telepon call center dari awal kan begitu. iya, Nah, iya, iya, karena ini berproses, oleh karena itu corporate harus memiliki sinyal gitu ya, atau model switching ketika melihat ada behavior yang tidak cocok. Atau misalnya ya tadi saya bilang melambat, komunikasinya melambat, berarti ini ada masalah. Jadi Begitu, Bu. ini adalah satu apa ya, saran solutif untuk perusahaan agar dapat memberikan pelayanan yang baik, human friendly pada customer-nya gitu ya. Mungkin saja melalui mediasi, ya kan? Mediasinya Ya, orang, nggak robot lagi gitu ya? iya, iya, Sementara. Betulkah? betul, 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 betul banget. Meng Iya, mengapa begitu? Mengapa? Mengapa, manusia masih diperlukan? oke, iya. Eh, Pertanyaan Ibu sebenarnya ada di slide saya setelah ini, Iya. tapi nggak apa-apa, Iya, apakah iya, perlu iya, iya. saya jawab Iya. sekarang atau di Iya, slide boleh. Boleh. berikutnya? Monggo, monggo, monggo. Iya. Ya, Silakan. jadi mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Mona, kenapa Mhm, diperlukan manusia gitu ya? mhm, mhm. Setelah slide ini saya jawab, cuman saya Iya, akan lebih menekankan bahwa iya. kenapa perusahaan penting membuat sistem ini, switching to Mhm, human ini, karena mhm, perusahaan itu ingin semua produknya dikonsumsi oleh konsumen yang benar-benar menjadi targetnya. Nah, saya melihatnya dari aspek corporate terlebih dahulu di dalam iya, model komunikasi ini. Dan aspek kedua dari konsumennya sendiri adalah konsumen itu supaya dia benar-benar dilayani walaupun ada teknologi gitu ya. Nah, saya keep sampai di situ, nanti saya akan jawab pertanyaan Ibu. Nah, jadi saya di dalam buku ini juga menjelaskan bahwa dengan kecerdasan buatan humanoid dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan human. Bermacam aplikasi cerdas diciptakan lengkap dengan fiturnya. Ini saya bacakan yang ada di slide ini ya Bu ya, sebagai resume dari slide ini. Mampu mempermudah kehidupan manusia. Namun pada kenyataannya manusia masih membutuhkan sosio-emosional dalam berkomunikasi, di mana hal ini tidak dimiliki oleh humanoid. Iya. Jadi, kenapa manusia harus dipakai? Karena manusia masih membutuhkan sosio-emosional yang robot atau humanoid tidak miliki. Nah, Iya. jadi model komunikasi ini, Bu, menjawab pertanyaan, mungkinkah kecerdasan buatan dapat menggantikan sumber daya manusia? Apakah manusia benar-benar tidak akan menemukan pekerjaan apapun dalam dekade mendatang karena setiap tugas dilakukan oleh robot atau mesin? Nah, kita jawab di slide berikutnya. Ini dia, Bu. Nah, jadi kita tadi sudah tahu bahwa begitu tingginya ekspektasi konsumen dan begitu tingginya harapan dari perusahaan terhadap inovasi produk yang mereka luncurkan, sehingga manusia manusia bukan tidak menemukan pekerjaan apapun di masa mendatang, melainkan ada pekerjaan baru yang menuntut skill atau kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Misalnya kemampuan untuk memecahkan masalah solutif tadi ya, kemudian kemampuan berkomunikasi,
bekerja sama dengan orang lain, kreativitas, manajemen manusia, negosiasi, fleksibel, kognitif. Karena humanoid bekerja berdasarkan algoritma yang sudah dibentuk kepada dirinya, kepada alat-alat yang ada di dalamnya, gitu. Nah, inilah jadi kita tidak perlu khawatir bahwa kita akan kehilangan pekerjaan selama yang hal-hal yang tadi bisa kita lakukan, gitu ya. Dan mestinya harus bisa kita lakukan. Jadi di gambar saya lihatkan bagaimana hard skill versus soft skill ini gitu berhadap-hadapan gitu ya. Bahwa kita lihat bagaimana komputer itu dengan kemampuan yang luar biasa gitu memprogram, membuat dengan wartawan aja sekarang nggak usah bikin apa ya berita sudah pakai robot ya Bu ya di Jepang ya. Udah bisa Dahsyat ya. mewawancara, dahsyat banget gitu ya. Jadi jurnalistik tuh sebenarnya, dan kita PR gitu ya, nggak perlu lagi bikin news release gitu ya, sudah cerita aja nanti robot udah bikin, minta proof kita seperti ini yang Anda maksud gitu kan. Nah, amazing banget gitu ya. Nah, namun soft skill yang tadi seperti komunikasi, flexibility, leadership, teamwork, team management ini tidak akan mampu dikuasai oleh robot ya. Kita bicara saat ini ya 2020, 2021 gitu ya. Who knows ya, kita ternyata 2050 bisa kok robot bisa teamwork kok, kata siapa enggak gitu kan. Nah, tapi as a robot gitu ya, as a human gitu. Nah, inilah yang akhirnya bahasa saya kita harus memanusiakan manusia itu sendiri gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya Jepang sudah melakukan ya dengan Society 5.0 gitu ya, atau kita sebutnya dengan human centric ya. Jadi janganlah kita semua mendewa-dewakan teknologi gitu ya, sehingga kita lupa sendiri bagaimana sesungguhnya kita berinteraksi dengan manusia itu sendiri gitu ya. Jadi mulailah kita mencoba bahwa teknologi itulah yang harus beradaptasi dengan kita, bukan kita yang beradaptasi dengan teknologi gitu. Nah, di buku ini saya sebenarnya lagi berpikir ya Bu ya, mudah-mudahan ada kelanjutannya. Saya membahasnya tentang customer centricity. Jadi tadi kan tentang corporate ya, perusahaan saya akan konsisten melihat perusahaan jangan hanya mohon maaf mengambil keuntungan terlalu besar dari konsumennya gitu ya, tapi lihat juga bagaimana konsumen itu punya hak untuk bersuara, untuk memberikan kritikan gitu ya, karena ya mereka itu kan sebenarnya ingin dipermudah gitu ya, bukan untuk diperbudak dengan menekan mesin-mesin yang ada gitu ya, kemudian dengan harus membayar seperti ini. Jadi human centric-nya, customer centric-nya itu harus kita dahulukan dengan inovasi-inovasi yang selanjutnya seperti apa. Nah, itulah sedikit gambaran tentang buku Humanoid Communication dengan solusinya. Mudah-mudahan bisa diadopt, dan saya rasa sudah ada beberapa perusahaan juga Bu yang menggunakannya gitu ya. Karena memang ternyata harus dilakukan switching seperti itu gitu. Begitu Ibu Mona. Saya suka sekali, saya tertarik sekali dengan ini Bu Snita. Jadi ini oke, saya boleh terima dia dengan perkembangan teknologi ini, tetapi saya masih agak deg-degan kalau isunya kesehatan. Bayangin pertanyaan kesehatan terus dijawabnya sama robot, terus robotnya bilang ini aja, aduh gimana itu nanti kalau kayak begitu. Benar-benar mediated tadi, solusi yang mediated tadi, bukan sesuatu yang repeated, yang memang biasa gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang lebih complicated, yang pertanyaan yang lebih butuh analisa yang juga menenteramkan gitu ya. Itu apalagi terkait dengan kesehatan ya, yang merupakan hak asasi manusia gitu. Tolong deh jangan. Ya, saya juga tahu Bu Mona kan concern di kesehatan.
Iya, kemudian iya, background komunikasi gitu ya. Ya mungkin iya, semua orang pasti menerimalah diagnosa yang muncul gitu ya dari iya, pemeriksaan iya, itu. Tapi karena mhm, balik lagi human gitu ya, kita butuh yang iya, namanya bagaimana berempati menyampaikan informasi betul, tersebut gitu ya. Bagaimana dengan kehati-hatian, momennya harus tepat dan sebagainya. Nah, kalau robot kan mhm, dia nggak mau tahu, pokoknya kayak ke iya, Halodoc gitu ya Bu ya, Halodoc gitu iya, jawab aja terus gitu kan. iya, Nah, mudah-mudahan iya, kita sebagai akademisi ya Bu ya, bisa menularkan keilmuan ini supaya pebisnis-pebisnis atau para profesi gitu ya, lebih melihat bagaimana kebutuhan hakikinya manusia itu gitu ya. Mereka tuh butuh iya, sentuhan gitu ya, tidak harus semua betul, bisa dengan teknologi gitu. betul. Aduh, terima kasih banyak Bu Husnita. Mungkin bisa di-off dulu ini, Oke, oke slide-nya ya. dan, give it to me back karena saya nanti akan, apa, save, videonya. Bu Ya. Husnita, terima kasih banyak untuk sore yang mencerahkan. Saya dapat belajar sesuatu yang menarik dan penting gitu ya. Ini, apa namanya, mengingatkan dan saya yakin, mahasiswa komunikasi atau praktisi komunikasi atau praktisi bisnis gitu ya, juga bisa melihat betapa, eee, kita bisa saling berkolaborasi, saling, apa, berkontribusi untuk membuat kehidupan lebih baik begitu. Dari akademisi, dari bisnis dan lain sebagainya, saling mendengarkan, saling belajar gitu ya, saling memberi, hal-hal yang positif untuk dunia. Iya, iya. Thank you untuk sore yang mencerahkan. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu Bu Husnita. Terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi di Terima kasih. kesempatan berikutnya. Mari, Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.